Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 3A, tema yang kedua yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Untuk mempersingkat waktu silakan adik-adik langsung saja dibuka halaman 127. Di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya seperti biasa silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Kisah Kucing Kecil ya. Setelah itu saya langsung ke pertanyaannya. Tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Saya sudah kasih huruf-huruf di sini adik-adik. Yang pertama adalah A, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Kemudian yang B, mengapa kucing kecil bersedih? Yang C, apa yang dikatakan kucing tua? Dan yang D, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Jawabannya adalah kucing kecil, kuda, sapi, kucing tua, dan pemilik ladang. Jawaban yang B adalah karena kucing kecil merasa tidak berguna dibandingkan dengan semua hewan peliharaan tuannya. Yang C adalah memang benar jika kamu tidak bisa mengangkat beban berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu, namun kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Jawaban yang dia adalah kucing kecil menghampiri dan menjilati kaki tuannya, lalu melompat ke pelukan tuannya. Kemudian kita menuju ke halaman 129. Di sana ada Ayo Berlatih Matematika. Tuliskan perkalian sesuai gambar. Ini adalah 4 kali 3 sama dengan 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Kemudian dibaliknya, ini adalah 5, saya sudah tuliskan ya adik-adik, yang B, yang C, dan juga nomor 2 A, B, C, D, E, F. Ini dia hasilnya. Yang pertama A adalah 4 kali 3 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian yang B 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang C 7 kali 3 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Dan yang nomor 2 tinggal dibalik-balik aja ya adik-adik, seperti 8 kali 7 sama dengan titik-titik dikali 8. Titik-titik itu yang saya lingkarin adik-adik. Jawabannya adalah 7. Yang B jawabnya adalah 12. Yang C 28. Yang di sebelah sini 7. Yang D di sebelah sini 12. Dan sebelah sana 58. Yang E 52 dan 35 jawabannya. Dan yang F 25 dan 62. Tinggal dibalik-balik saja adik-adik. Kemudian kita menuju ke halaman 133. Di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tapi sebelumnya adik-adik silakan baca ulang kisah kucing kecil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Yang B, apa yang dikatakan kuda kepada kucing dan apa yang dikatakan sapi kepada kucing, dan di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Jawabannya yang 1A adalah kucing kecil, kuda, sapi, kucing tua, dan pemilik ladang tokohnya. Kemudian yang dikatakan kuda adalah, hai kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain karena aku bisa mengangkat beban berat. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa. Kemudian yang C, saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini kucing kecil, itu kata sapi ya adik-adik. Kemudian latarnya adalah di ladang. Kemudian kita menuju ke halaman 134. Di sini ada Ayo Berlatih PPKN. Silakan tuliskan semua anggota keluargamu di rumah beserta sifat masing-masing. Tuliskan juga pengalamanmu bersama anggota keluarga dalam mengatasi perbedaan sifat tersebut sehingga tetap rukun. Jawabnya adalah sifat ayah suka bercanda dan baik. Sifat ibu bijaksana dan penyayang. Sifat kakak ramah dan mandiri. Sifat saya rajin dan pemalu. Nah, ceritanya adalah suatu hari kakak menjatuhkan mainan kesayanganku dan akhirnya patah. Kakakku yang bersifat ramah langsung meminta maaf dan merayuku untuk segera memaafkannya. Lalu ibu menasihatiku agar memaafkan kakak. Ibu bilang, kakakmu tidak sengaja. Karena aku masih merasa sedih, lalu ayah tiba-tiba membuat sebuah lelucon yang membuat saya tertawa. Akhirnya kami tertawa semua dan rukun kembali.
Kemudian kita menuju ke halaman 136. Di sini ada ayo berlatih. Guru akan membacakan sekali lagi dongeng berjudul Kisah Kucing Kecil. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, setelah itu kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, temukan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut, kemudian tuliskan pesan tersebut ke dalam buku, ya. Jawabnya adalah, pesannya, setiap hewan diberikan karunia dan manfaat yang berbeda-beda, dan kita harus mensyukuri karunia itu. Kemudian di halaman 137 ada ayo berlatih matematika. Tuliskan sifat pertukaran pada perkalian berikut sesuai gambar. Ini pertanyaannya semuanya sudah saya salin di sebuah kertas ya adik-adik sampai nomor 2F. Oke, halaman 137 yang A 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Yang B 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5. Yang C 9 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. 9 kali 3 sama dengan 3 dikali 9. Kemudian untuk jawaban yang A sampai F yang saya lingkar-lingkar inilah jawabannya adik-adik ya. Silakan disalin adik-adik. Saya dekatkan dulu, silakan stop dan disalin. Kemudian kita menuju ke halaman 139. Ada sebuah teks yang berjudul Balas Budi Harimau. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu. Kemudian saya bantu soal nomor 4. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel seperti berikut. Pesan dari dongeng Balas Budi Harimau. Kemudian dia nomor 6, setelah itu ceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, jawabannya ada di sini. Pesan yang pertama adalah janganlah kita segan untuk menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Pesan yang kedua adalah kita harus bersikap baik terhadap orang yang telah menolong kita. Nah, ceritanya adalah suatu hari ada seorang kakek yang sedang mengelilingi kebunnya yang berada di pinggir hutan. Lalu ia melihat anak harimau yang baru dilahirkan induknya terjatuh dan berteriak minta tolong. Akhirnya kakek itu menolong bayi harimau itu dan merawatnya hingga 1 minggu. Lalu induk harimau datang dan berterima kasih kepada kakek atas bantuannya menolong anaknya yang sekarang ikut induk harimau itu tadi. Sebagai balasannya, 2 harimau itu meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek. Kemudian kita menuju ke halaman 141. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Untuk nomor 1 dan nomor 4 silakan adik-adik buat secara mandiri. Untuk nomor 5 saya boleh bantu ceritakan caramu menghadapi perbedaan sifat teman-teman kelasmu agar tetap rukun. Jawabnya adalah kita harus bersikap saling menghargai dan saling melengkapi sifat masing-masing teman. Kemudian di halaman 142 di sini ada kinerja praktik ya, bermain peran dongeng Balas Budi Harimau. Nomor 3 yang saya mau bantu adik-adik, pahamilah isi dongeng dengan menemukan unsur-unsur dongeng yaitu tema, alur, tokoh, sifat tokoh, latar, dan pesan. Oke, temanya adalah balas budi, kemudian alurnya adalah alur maju karena diakhiri dengan kisah yang bahagia. Tokohnya ada 3 yaitu kakek tua, anak harimau, dan induk harimau. Sifat tokohnya masing-masing adalah kakek penolong, induk harimau mempunyai sifat bijaksana, dan anak harimau mempunyai sifat baik. Kemudian latarnya adalah di sebuah kebun, latar tempatnya di pinggir hutan dan rumah kakek. Sementara latar waktunya adalah suatu hari dan seminggu kemudian. Pesan yang disampaikan adalah kita harus bersikap baik terhadap orang yang telah menolong kita. Kemudian kita menuju ke halaman 143, di sana ada kinerja praktik lagi. Buatlah cerita mengenai perbuatan baik yang dapat kamu lakukan jika kamu berada pada situasi pada gambar-gambar tersebut. A, B, C sudah saya salinkan ceritanya di sini. Ada yang A. Suatu hari ibu sedang menyirami bunga di depan rumah, lalu saya menawarkan bantuan ke ibu agar saya saja yang melakukannya. Yang B, sudah 2 hari Dedi tidak masuk sekolah. Saya dan Doni menjenguk Dedi di rumahnya. Kami mendoakannya agar lekas sembuh. Yang C, ketika bermain sepeda, tiba-tiba Tony terjatuh dan merintih kesakitan, lalu segera saya menolong Tony untuk berdiri. Kemudian kita menuju ke halaman 144. Di sana ada ayo berlatih matematika. Nomor 1 sampai 5 sudah saya jawab di sini adik-adik. Silakan ikutin garis-garisnya.
Kemudian kita lanjutkan ke halaman 147. Di sini ada kinerja praktik ya adik-adik. Silakan adik baca ceritanya. Saya tidak perlu baca ceritanya ya. Saya langsung ke penyelesaiannya aja untuk mempersingkat waktu. Yang nomor 1 ini berapa jumlah seluruh ikan sebelum dibersihkan akuarium. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Yang A, 5 akuarium dikali 3 ikan hias sama dengan 15 ikan hias. Kemudian yang B, 3 akuarium dikali 5 ikan hias sama dengan 15 ikan hias. Yang C jawabnya 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Untuk yang nomor 2A jawabannya adalah 6 ikan. Yang B 6 dikali 12 sama dengan 12 dikali 6 sama dengan 72. Untuk yang nomor 3 silakan dikerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke halaman 148 adik-adik. Nomor 1 tujuan dongeng ditulis yaitu untuk. Jawabnya adalah yang B memberi pesan kepada pembacanya. Nomor 2 salah satu unsur dongeng yaitu jawabnya A tokoh. Nomor 3 unsur dalam dongeng yang menjelaskan tentang waktu dan tempat adalah latar adik-adik. LATAR. Silakan adik-adik baca sebuah dongeng di sini. Kemudian nomor 4. Siapakah tokoh yang terdapat pada dongeng tersebut? Dan nomor 5, tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Tokohnya adalah seorang laki-laki dan 2 ekor cicak. Pesannya adalah kita harus berbuat baik dan saling menolong orang lain. Kemudian kita ke matematika. Nomor 1, bentuk sifat pertukaran pada perkalian yang sesuai dengan gambar di atas adalah yang C, 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Nomor 2, sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah jawabnya C, 34 kali 7 sama dengan 7 dikali 34. Nomor 3, 75 dikali 8 sama dengan 8 dikali 75. Jawabnya adalah 8 adik-adik. Perhatikan gambar kubus satuan berikut. Sudah saya perhatikan. Tuliskan bentuk sifat pertukaran pada perkalian yang sesuai dengan gambar kubus tersebut. Jawabnya adalah 9 dikali 4 sama dengan 4 dikali 9. Nomor 5, ada 8 kandang ayam dengan setiap kandang berisi 7 ekor ayam. Paman akan memperbaiki satu kandang yang rusak. Jadi ayam-ayam pada kandang yang rusak tersebut ditempatkan ke kandang yang lain sama banyak. Pertanyaan yang A, berapa jumlah ayam di setiap kandang sekarang? Yang B, apakah jumlah seluruh ayam sebelum salah satu kandang diperbaiki sama dengan jumlah seluruh ayam sekarang? Dan yang C, tuliskan jumlah seluruh ayam pada kandang sebelum dan saat diperbaiki dalam bentuk sifat pertukaran pada perkalian. Oke, jawabnya adalah yang A, setiap kandang ada 8 ekor ayam. Yang B, ya sama, yaitu 56 ekor ayam. Dan yang C, 8 kali 7 sama dengan 7 kali 8, yaitu 56 ekor. Setelah itu kita ke SBDP, adik-adik. Nomor 1, burung bergerak dengan jawabnya B, sayap. Lalu yang mana ini? Lagu yang cocok untuk mengiringi gerak meniru ayam adalah jawabnya C, anak ayam. Nomor 3, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Kemudian nomor 4, saat meniru gerak kelinci berdiri, posisi kedua tangan terletak di kepala atau di atas kepala juga boleh. Nomor 5, tuliskan 3 gerakan meniru kupu-kupu. Jawabannya agak panjang. Yang pertama, merentangkan kedua tangan, menggerakkan naik turun, kemudian menggerakkannya naik turun. Tangan tadi digerakkan naik turun ya adik-adik. Kemudian tubuh bergerak ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua adalah merentangkan kedua tangan, tubuh diputar ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketiga adalah merentangkan kedua tangan, posisi tubuh merendah seolah-olah kupu-kupu sedang hinggap. Kemudian PPKN. Nomor 1, dengan keberagaman sifat yang ada tiap anggota keluarga sebaiknya jawabannya adalah yang C, menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain. Kemudian nomor 2, berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Setujukah kamu dengan pernyataan itu? Jelaskan. Jawabannya adalah setuju adik-adik. Karena alasannya dengan berbuat baik kepada orang lain berarti kita menyayangi orang lain. Dan kita juga memiliki rasa kemanusiaan. Nomor 3, jika sesama anggota keluarga tidak memiliki sikap toleransi dalam keberagaman sifat yang ada akan mengakibatkan apa?
Jawabannya terjadi perselisihan dan perpecahan. Nomor 4, tuliskan masing-masing 3 sifat yang dimiliki oleh 2 orang temanmu di kelas. Silakan teman di kelas namanya siapa, diganti Andi, diganti siapa, nanti silakan sesuaikan dengan nama teman Anda atau teman adik-adik ya. Andi sifatnya pemberani, jujur, baik. Lina sifatnya pemalu, baik dan rajin. Nomor 5, jelaskan secara singkat sikapmu dalam menghadapi perbedaan sifat yang kamu temui baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jawaban saya adalah sikap saya dalam menghadapi perbedaan sifat adalah saling menghargai dan toleransi. Karena saya sadar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sifat yang berbeda-beda, agar kita bisa saling melengkapi. Oke adik-adik, sampai di situ aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya adik-adik. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 3A tema 2 yang berjudul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Terima kasih dan sampai jumpa.